Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Tentu kalian sehat-sehat bukan? Alhamdulillah, Bu Ani di sini juga dalam keadaan sehat walafiat, dan kita patut bersyukur bahwa pada kali ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring. Semangat ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Dan pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Nah anak-anak, apa itu globalisasi? Globalisasi artinya suatu proses mendunia. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal, yaitu suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain, seolah-olah tanpa ada batasan ruang dan waktu dan jarak. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Amatilah produk-produk yang ada di sekitarmu. Contohnya tas, sepatu, baju, atau makanan, minuman, atau produk apa saja yang ada di sekitarmu. Terkalah dari negara mana produk itu dibuat. Nah, sekarang kalian lihat peta dunia pada halaman 1. Di situ terdapat batik berasal dari Indonesia, karpet berasal dari Turki, boneka berasal dari Tiongkok, mobil berasal dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai macam makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, boneka dari negara lain, bahkan batik kita bisa jumpai di negara lain, batik dari Indonesia ya. Begitu juga perkembangan komunikasi dan transportasi yang menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Nah anak-anak, pada era globalisasi itu juga Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara ASEAN? Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakannya acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lainnya. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiri angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Ben Ujol sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dan menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Nah anak-anak, tugasmu sekarang adalah mencari informasi tentang berbagai bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media seperti surat kabar, majalah, dan artikel-artikel berita di media elektronik. Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam diagram berikut. Buku tema, buku siswa halaman 5. Kita sering mendengarkan bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi.
Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan temukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai tunjukkan pada nomor 1 masuk melalui pintu, 2 yang diatur oleh kartu pengaman, 3 air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, 4 air di dalam pipa besar, 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin, 7 melalui kartu pengatur tekanan, 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan diatur oleh transformer. 9. Energi listrik kemudian dibagi ke konsumen oleh seluruh transmisi. 10. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Baca kembali teks tersebut dengan teliti, lalu tuliskan informasi penting di dalamnya setiap paragraf pada diagram di buku siswa halaman 7. Nah, anak-anak, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik atau oleh generator atau regenerator atau dinamo. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak sekalian, tugas berikutnya adalah amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini kalian telah belajar banyak tentang menjelaskan dan menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di lingkungan ASEAN dengan tepat. Lalu menyebutkan dan menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Kemudian dilanjut dengan mengidentifikasi dan melaporkan hasil pengamatan tentang materi energi listrik dengan benar. Mungkin itu saja pelajaran hari ini. Cukup sekian. Bu Akhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.